Shalom. Kesempatan yang luar biasa. Kami Mahanaim ada program open mic dengan edisi yang berbeda kali ini. Ada sharing kami, tapi sebelumnya kami akan menyembah Tuhan. Cek. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Naikkan pujian dari awal. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Amin. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat. Kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat. Haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. One more time. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan.
kasih Tuhan, Bapa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul, menyembah Tuhan, bahkan kami sebentar lagi akan sharing. Berkati setiap kami semua di studio, bahkan teman-teman yang mendengarkan secara online di YouTube, bahkan di sosial media manapun yang video ini nantinya ketika kami share. Biarlah setiap firman yang kami bahas sebentar itu bisa memberkati kami semua yang di tempat ini, di studio ini, bahkan juga para penonton yang ada bisa diberkati lewat firman dan sharing yang akan kami bawakan sebentar. Amen. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami di studio, bahkan teman-teman yang menonton. Biarlah Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, shalom buat teman-teman yang sudah sampai di sini melihat video ini. Nah, kita ada khususnya kesempatan yang luar biasa. Ini kita mau sharing firman Tuhan secara sederhana. Satu tokoh di Alkitab yang tidak asing lagi, namanya adalah Zakheus. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 di situ. Nanti saya minta Alfor baca. Ayat 1 coba baca. Lukas 19 ayat 1. Lukas 19 ayat 1, di situ dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, simpel sederhana ayat ini. Ayat ini maksud saya. Kalau pertama dulu kita pelajari ayat 1 ini. Sebenarnya Yesus itu tidak ingin datang ke Yeriko. Karena Alkitab bilang dia masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Artinya cuma mau lewat sebenarnya. Tapi kalau kita pelajari kisah ini selanjutnya, justru Yesus menumpang di rumah Zakheus. Padahal perjalanan cuma sekedar lewat, tidak ada rencana, tidak ada target ke situ. Tiba-tiba di ayat yang selanjutnya di akhir pasal ini, justru Yesus menumpang di rumah Zakheus. Nah, yang menarik yang kita bahas adalah siapakah Zakheus itu? Coba menurut Doni kira-kira Zakheus itu siapa? Zakheus Pemain basket, pemain bola. Nah, maksudnya dia di sini Alkitab catat dia adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Iya. Tian, pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai, orang yang menagih pajak. Nagih pajak. Alfor, pemungut cukai. Kalau zaman sekarang, Ya, sama sih, penagih pajak. nagih pajak. Kantor pajak dia kerja. Sekarang pertanyaan gampang ini, sederhana. Apa istimewa dari pemungut cukai? Mani. Istimewanya dia orang kaya. Kaya maksudnya pemungut cukai ini namanya Zakheus kaya maksud saya itu. Alkitab bilang ayat 2 apa? Zakheus itu kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Pertanyaan saya lagi sederhana. Kenapa di kota itu justru cuma Zakheus yang Tuhan selamatkan? Ya kan? Kota Yeriko berapa orang? Ayo. Luar biasa. Berapa banyak? Kota Yeriko. 200 tuh. Di kota Yeriko itu ya kita tidak tahu, tidak ada datanya berapa banyak. Pokoknya. Tapi yang pasti kalau Alkitab bilang kota, ya lumayan lah. Orangnya pasti banyak. 100.000. Oh, nggak tahu deh kota Yeriko berapa. Mungkin. Sekarang begini coba, ada pembahasan dari Zakheus ini yang kurang tepat kalau mau bicara tentang masalah keselamatan. Ayat 3 coba. Tian baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi Zakheus bukan pemain bola, bukan apalagi pemain basket. Main keyboard. Zakheus badannya pendek. Nah, ada orang bilang begini, Yesus menumpang di rumah Zakheus katanya karena ada sesuatu yang Zakheus buat. Maksudnya begini, saya sederhanakan, Tuhan menyelamat Zakheus katanya karena ada bagian yang Zakheus lakukan. Nah, di ayat 4 nih.
orang-orang bilang begini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, orang-orang bilang begini, dan kalau orang nanti pernah dengar khotbah, kenapa Tuhan selamatkan Zakheus? Karena Zakheus ini punya satu kerinduan untuk apa? Mengenal Tuhan, mencari Tuhan, Mencari Tuhan dan apa? untuk melihat Ayat di sini bilang apa? Melihat. siapa Yesus. Sampai orang bilang begini, orang kaya ini dia buang semua gengsi katanya, terus Naik pohon. naik di atas pohon. Naik di atas pohon maksudnya. Sampai orang bilang begitu, itu alasan Yesus selamatkan Zakheus. Karena Zakheus punya satu kerinduan. Pertanyaan saya, apakah hanya dengan kerinduan Tuhan bisa selamatkan seseorang? Tidak. Brother Doni, coba kira-kira kenapa katakan tidak? Kalau menurut saya tidak, karena di detik itu Yesus belum bilang bahwa keselamatan terjadi bagi Zakheus atau Zakheus diselamatkan. Tapi cuma sampai situ karena masih ada ayat-ayat selanjutnya. Harusnya kan kalau keselamatan itu misalnya, karena Zakheus rindu terus naik pohon, katanya kan dia buang semua geng. Pasti Harusnya langsung. Yesus langsung bilang, ya betul nggak? Ya betul sekali. Zakheus, kamu selamat. Masuk surga. Berarti nggak cukup kerinduan berarti. Nah, menurut Tian kira-kira ada lain nggak? Ya, kalau cuma karena rindu ya gimana ya? Orang-orang banyak juga kan mereka berbondong-bondong, mereka datang kepada Yesus kan. Tapi ya lagi-lagi Alkitab katakan cuma Zakheus. Berarti kalau cuma katakan orang banyak lah, kalau katakanlah kerinduan, harusnya orang-orang banyak tadi juga sudah diselamatkan seharusnya. Karena mereka juga rindu. Iya kan? Berarti kalau di sini kan orang-orang banyak berbondong-bondong datang ingin melihat Yesus, termasuk Zakheus. That's right. Berarti begini, rindu itu tidak pernah akan cukup membuat Tuhan bilang, Zakheus, kamu selamat. Zakheus, kamu diampuni dosa. Tidak ada. Ya cukup cuma rindu. Mau tanya Pak Henry, kok Henry keyboard ya? Jangan. Ayat selanjutnya, coba lihat nih, ini menarik. Ayat 5. Ayat 5 sudah tadi ya? Oh ya, ayat 5 yuk. Alfor baca. Ayat 5 di situ dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini sesuatu yang saya katakan tadi di awal. Yesus sebenarnya tidak ada tujuan untuk mau mampir ke rumah siapa. Tujuannya hanya terus berjalan lewat kota itu. Tapi tiba-tiba ketika Zakheus ada di atas pohon, terus Tuhan bilang, Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Pertanyaan lagi paling penting, Alford yang baca tadi, kenapa Tuhan mau menumpang di rumah Zakheus? Apakah karena dia naik pohon? Karena kerinduan. Kerinduan. Kalau naik pohon, misalnya kalau naik pohon, berarti nanti berikut-berikut KKR ini semua di atas pohon. Karena penuh excited untuk melihat Tuhan. Semangat. Untuk melihat Tuhan. Kalau Brother Roni? Kalau menurut saya masih pakai kata mungkin. Berarti ada Tuhan melihat ada sesuatu yang menarik dari Zakheus, sehingga di antara bisa dikatakan ribuan orang lah yang mau melihat Yesus di situ, sampai Yesus berkata, Zakheus segeralah turun. Nah, jadi menurut saya ada sesuatu hal yang Tuhan lihat menarik dari Zakheus ini. Saya belum bisa pastikan sih begitu apa. Ya? Kalau saya, karena Zakheus orang berdosa. Masalah. Tunggu. Masalahnya orang lain di situ, orang lain yang ada di situ orang apa? Orang benar. Nah ini saya mau lanjutin. Dan Zakheus sadar bahwa dia berdosa. Ya kalau kita baca Emang story-nya yang ya. di lain tidak sadar. Tunggu dulu, jangan dulu sampai terus. Anggaplah kisah ini kita baca di ayat yang keberapa ini, ayat 5 ini, kita ada di konteks di situasi itu yang belum pernah tahu cerita selanjutnya, cuma sampai di situ. Kenapa Tuhan mau menumpang di rumah Zakheus? Apa ya, kurang mengerti. Cuma kalau menurut saya ya karena ya Tuhan secara ilahi ya ini Tuhan menargetkan gitu. Ada target, jadi target Tuhan lah orang ini. Tuhan tahu. Ya gitulah kira-kira.
Alfor ada yang lain? Doni, Alfor. Pikir-pikir. Apa ya? Coba baca terus, pasti akan temukan juga jawabannya. Brother Doni baca ya terus ayat yang ke-6. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Gimana sih mau gambarkan menerima Yesus dengan sukacita? Pasti dia senang. Tian gimana Tian? Kan Gimana ya? Pernah pacaran dulu? Nggak ada hubungan ya. Jadi nggak ada hubungan menerima dengan sukacita kan? Tapi pernah dikasih hadiah? Sama maksudnya dengan pacar dulu. baju kabel. Baju kapal pernah? No comment. Viewers. Tapi itu bukan sukacita begitu maksudnya. Ini nggak ada hubungan dengan benda, ya kan? Kalau ada hubungan dengan benda, saya kira sudah orang kaya. Bukan itu, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekedar menggambarkan sukacita ini. Bukan seperti menggambarkan Alfor terima misalnya satu mobil baru, misalnya keluaran terbaru, merek yang sangat luar biasa, misalnya merek yang mahal, miliaran harganya. Terus terima itu. Sukacita yang terima benda yang mahal itu berbeda dengan sukacita yang Sakeus Terima Yesus. ketika mendengar Tuhan bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Sukacita yang dia dengar terima itu berbeda dengan ketika menerima uang yang sangat banyak itu. Pasti beda. Ayat yang ke-7, coba Tian baca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah ini yang tadi sedikit tertunda. Kenapa Tuhan mau menumpang di rumah Sakeus? Kenapa bukan seperti pernah ada situasi Tuhan bicara kepada banyak orang di bukit, ya kan? Tuhan bicara kepada kerumunan banyak orang. Tapi kenapa di kota Yeriko ini Tuhan cuma mau menumpang di rumah Sakeus? Kan orang-orang di sekitar situ juga orang berdosa. Alkitab bilang sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bukan cuma Sakeus orang berdosa di situ. Tapi kenapa Tuhan menumpang di rumah Sakeus? Bukan menggelar sebuah pertemuan di lapangan contoh. Ayo kumpul, semua datang. Dia bicara seperti dia berbicara di atas bukit. Dia berbicara seperti berbicara pinjam perahu Petrus dan berbicara kepada banyak orang. Dia berbicara seperti berbicara ketika dia memberi makan 5.000 orang. Dia berbicara ke banyak orang. Kenapa enggak dibuat seperti itu di situasi ini? Alfor kenapa? Mungkin kalau bingung sih. Doni? Kalau menurut saya ayat 7 kan dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Artinya secara tersirat yang saya pelajari di sini, artinya kenapa Tuhan akhirnya justru menumpang di rumah Sakeus dan memilih Sakeus, tidak memilih orang yang lain? Karena yang lain itu merasa tidak berdosa. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka merasa hidup mereka lebih benar daripada Sakeus. Itu sebabnya mereka berkata, oh ini kok Tuhan mau sih menumpang di rumah orang berdosa itu. Artinya secara dengan kata lain, mereka menganggap diri mereka yang paling benar. Sementara Sakeus adalah orang yang berdosa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus akhirnya memilih Sakeus untuk dia singgahi. Kemudian ada yang lain, yang mungkin kalimat lain atau apa? Nah itu tadi. Yang tadi yang ayat sebelumnya ya. Nah, jelas kan? Tadi kan ada baca menurut ayat per ayat. Iya, maksudnya orang-orang banyak itu mereka tidak berkaca bahwa mereka juga Masalahnya nggak ada kaca waktu itu. maksudnya Tidak berkaca. Ada yang jual kaca. secara bahasa kiasan maksud saya tidak bercermin dirinya sendiri, tidak melihat bahwa dia juga ternyata orang berdosa, orang banyak ini maksud saya.
mereka tidak merasa bahwa mereka ini berdosa. Makanya mereka bilang kan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi pikiran mereka ya Sakeus aja yang berdosa. Kenapa orang banyak bilang Sakeus ini orang berdosa? Alasannya apa? Ya karena memang perbuatan Sakeus itu kan terekspos. Dia mengambil pajak yang Berarti kalau nggak terekspos nggak berdosa? sebenarnya berdosa, tapi ya itulah manusia. Bisa ya. Nggak usah bilang terekspos. Kira-kira apa coba? Apa ini? Ya maksudnya kira-kira apa yang membuat penilaian orang-orang di kota Yeriko itu sampai bilang, Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Artinya, kenapa Tuhan pilih Sakeus ini orang berdosa begitu maksudnya? Penilaian mereka tentang Sakeus orang berdosa itu karena apa? Karena pekerjaannya, karena perbuatannya. Karena pekerjaannya emang salah jadi pemungut cukai. Ya karena kita tahu sendiri Sakeus ini dia mengambil. Karena bilang kan pekerjaan. Berarti salah jadi pekerjaan pemungut cukai atau sekarang penagih pajak. Emang salah? Bukan pekerjaannya yang salah, tapi pada saat dia bekerja dia melakukan tidak seperti seharusnya. Dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Doni? Kalau menurut saya ini karena ini bicara tentang bangsa, ada kaitannya. Karena seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman di rumah itu mungkin tahu story kenapa mereka benci Sakeus. Karena kalau kita pelajari, Sakeus itu bekerja kepada penjajah. Jadi bangsa Romawi itu dalam zaman ini mereka itu adalah penjajah. Sementara Sakeus ditugaskan untuk memungut cukai atau mengambil pajak kepada orang-orang sebangsanya. Jadi dapat dikatakan Sakeus ini dengan satu kesimpulan bisa jadi orang berpikir dia pengkhianat. Jadi makanya ini orang berdosa, ini dia nggak setia kawan, dia nggak cinta sama bangsanya sendiri. Karena mereka itu bangsa jajahan, tapi dia diberikan kedudukan untuk memungut cukai atau memungut pajak. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang kalau saya pelajari, makanya mereka benci terhadap Sakeus. Mereka sebut dia apa? Pendosa. Mengapa Yesus menumpang di rumah orang Berdosa. Jadi bukan masalah pekerjaannya sebenarnya. Jadi Sakeus ini kan menjadi kaya. Dia bekerja. Kita tahu pemungut cukai itu dia mengambil bagian yang lebih dari seharusnya. Tapi ayat 8 coba kita baca terus, karena waktu memang terbatas. Alfor baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, berarti begini, dari secara keseluruhan sebenarnya topik ini menarik tentang Sakeus dimuat di Alkitab karena bicara tentang masalah syarat Tuhan menyelamatkan seseorang. Kalau menurut saya. Jadi kisah ini lebih kisah bukan kerinduan tapi keselamatan. Karena di ayat yang ke-9 dia bilang, Tuhan bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Tuhan datang itu Alkitab bilang dia mau menyelamatkan semua orang. Tidak ada batas di situ. Tidak ada kelompok minoritas, mayoritas, warna kulit, tidak ada. Di pemandangan Tuhan adalah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapapun orang itu, latar belakang apapun, strata pendidikan, ekonomi, tidak terpengaruh dengan karya keselamatan ini. Tuhan tidak pernah memilih, memandang bulu, tidak melihat dari segi ras, nggak pernah. Tapi yang menarik, kenapa Tuhan cuma selamatkan Sakeus? Itu yang menarik. Yang kita bahas tadi, apakah keselamatan itu, misalnya langkah-langkah sebelum Tuhan bilang di ayat 9 begini, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, karena ada bagian-bagian yang telah lewat. Tuhan tidak bilang begini, Sakeus turun, kamu selamat. Enggak kan? Tadi kita sudah bahas kan? Tapi justru apa? Pada waktu di rumah, Tuhan bilang sekarang, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Apa yang Sakeus lakukan? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Sampai muncul kalimat ini dari Tuhan sendiri.
Sakeus, bahasa sederhananya kamu diselamatkan. Yang tadi kan, dia berlari mendahului orang banyak. Pertama yang harus dimiliki seseorang sebelum dia diselamatkan apa? Apa? Kerinduan, ya kan? Iya. Tapi kerinduan nggak cukup. Kenapa kerinduan nggak cukup? Karena bukan cuma Sakeus ada di situ. Orang-orang berbondong-bondong meninggalkan apa yang mereka lakukan aktivitas sehari-hari. Saya nggak tahu apa itu. Nggak tahu ini jam berapa. Seandainya kalau di jam siang, mungkin ada aktivitas apa gitu kan. Mereka semua meninggalkan termasuk Sakeus. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan seseorang adalah apa? Kerinduan. Dia punya kerinduan dulu, ingin mengetahui, ingin tahu tentang Tuhan. Ibaratnya ini KKR. Ini kan semua orang berkumpul. Makanya KKR tidak semua Tuhan selamatkan. Semua rindu sama-sama. Ada yang charter atau sewa mobil pergi ke tempat KKR. Tapi kenapa cuma sedikit yang Tuhan selamatkan? Karena kerinduan itu nggak pernah cukup membuat Tuhan bilang begini kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Yang kedua apa? Menerima Yesus. Menerima dengan sukacita. Menerima dengan sukacita, ya kan? Yang kedua menerima dengan sukacita. Menerima dengan sukacita itu artinya apa? Ayo, Buka hati. dengan kata lain, Yesus saja cukup bagiku. Amin. Iya kan? Nggak, artinya dia mau bilang begini sebenarnya. Asal ada Yesus, yang lain tidak jadi berarti. Bukan nggak penting, tapi nggak berarti. Maksudnya, Amin. dia nggak bisa tukarkan Yesus dengan yang lain itu. Jadi terima dengan sukacita itu artinya apa? Dia menerima segala-galanya dan dia siap korbankan apapun. Asal yang namanya Yesus ini tidak jadi korban dalam hidupnya, tidak dikorbankan maksudnya. Dia bisa siap kehilangan apapun demi mempertahankan iman kepada Yesus. Nah, itu menerima segala-galanya. Menerima dengan sukacita maksudnya. Yang ketiga apa? Bertobat. Kenapa bertobat? Karena dia katakan di ayat 8, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, berarti ini kan nggak bilang pertobatan. Tapi pertobatan itu berarti apa? Pengakuan sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Makanya saya sadar, apa yang pernah aku peras, aku akan bagikan kepada, misalnya bagikan setengah dari milikku. Jadi dia sadar perbuatan yang dulu itu salah. Ternyata Sakeus salah bukan pekerjaannya, tapi cara melakukan dalam pekerjaan. Dia menjadi orang yang memeras yang bukan seharusnya. Harusnya misalnya tagih pajak cuma 1 juta, dia bisa buat sampai 10 juta atau berapa. Nah, itu disebut memeras, kata Alkitab. Apa yang pernah kuperas, aku akan kembalikan. Sakeus bertobat, mengakui kesalahannya, ya. Baru muncul kalimat apa? Hari ini Terjadi. jadi keselamatan di rumah ini. Nah, berarti ada 3 poin kita dapat sederhana. Kenapa Tuhan selamatkan Sakeus? Bukan banyak orang tadi. Pertama apa? Kerinduan. Sakeus berkerinduan. Orang banyak punya kerinduan, tapi belum cukup untuk membuat Tuhan selamatkan. Kedua, Menerima Menerima Tuhan dengan sukacita, ya kan? sama Yesus. menerima dengan sukacita. Ketiga, bertobat. Akui dosa, akui pelanggaran. Pertobatan itu berarti apa? Mengakui dan meninggalkannya. Baru kalimat selanjutnya, hari ini terjadi keselamatan di rumah. Haleluya. Jadi lewat program ini, anak-anak muda yang sampai di detik ini telah melihat video ini, saya mau beritahu kepadamu, Tuhan juga masih sama cara kerjanya. Dia nggak melihat latar belakangmu. Mungkin engkau seperti Sakeus yang sudah ditolak oleh orang-orang, bahkan engkau ditandai, ini sampah masyarakat, ini pekerjaannya, wah dia ini wanita panggilan, wanita simpanan, wah dia sudah beribu-ribu kali jatuh, wah dia sudah menjadi orang yang pokoknya dicap buruk. Bahkan ketika engkau ada di lingkungan itu, orang-orang menjauhi, menyisih karena engkau. Tapi saya mau beritahu kepadamu, kalau Tuhan peduli dengan Sakeus, Tuhan membuat rencana baru. Padahal cuma berjalan melewati kota itu, tapi Tuhan bilang, hari ini aku mau menumpang di rumah Sakeus. Karena Tuhan tahu Sakeus adalah orang yang rindu,
Yang ketika Yesus tawarkan masalah aku mau numpang di rumahmu, dia menerima dengan sukacita. Yang ketiga, dia akui pelanggarannya. Kalau engkau lakukan hal yang sama, engkau akui dosamu, engkau berkata saya pemabuk, saya penjudi, saya orang yang terlalu banyak, bahkan kalau mungkin engkau bilang, Pak Pendeta terlalu banyak dosa saya, terlalu banyak apa yang saya lakukan, terlalu menyakiti, bahkan saya kejam. Saya mau beritahu kepadamu, Tuhan yang sama, yang mengasihi Sakeus, yang mengasihi Paulus, yang mengasihi para rasul, yang mengasihi wanita berdosa di Alkitab, Tuhan yang sama hari ini masih tetap melakukan hal yang sama, mengasihi engkau. Yang perlu Anda lakukan adalah akui dosa-dosamu pada saat ini. Dan saya percaya akan ada kalimat, bisikan di pikiran, di hatimu, di telingamu. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Oke, Puji Tuhan, lewat program ini ada Brother Alfor, Doni dari teman-teman ACM, ada Tian yang luar biasa, ada Brother Henry, Ki Boris yang luar biasa. Asal jangan senyum, ya.